Taraful Ashab dan Al-Atoya As-Saniyah. Ya. Jelas di dalam Taraful Ashab abad 7 Hijriah nggak ada catatan. Nggak usah ditarik ke urusan fikih. Ya, yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Sudahlah. Ya, terimalah apa adanya. Terus kita kembali ke terusan dari kitab Taraful Ashab, yakni kitab Al-Atoya As-Saniyah. Kitab Al-Atoya As-Saniyah ini ada catatan yang dijadikan dasar oleh kiai atau ulama-ulama kita di situ mengisbat nasabah Alawi. Ya, mari kita buktikan bersama di halaman 460. Di halaman 460 ini dengan buka sendiri ya. Nggih. Sudah kami sertakan, sudah kami bagikan kepada panjenengan semua. Jadi kami akan mencoba untuk transparan, terbuka. Tidak hanya kami saja yang memiliki data kitab nasab ini, tapi semuanya harus bisa mempelajari supaya ilmunya benar-benar yakin dan bahkan menuju ke hakul yakin. Halaman 460. Halaman 460 kitab Al-Atoya As-Saniyah wal Mawahibul Haniyah fil Manaqibil Yamaniyah, yang mengarang adalah Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli, wafat tahun 692, 778 Hijriah. Kalau Masehinya 1377 Masehi. 1377 Masehi itu ya kerajaan Majapahit ya. Ya, itu. Halaman 460. Pak Sales kicap teram, Pak Kiai bahas garumah grebek-grebek ajaran Habib ane demen. Pak Sales kicap tiram ini nanti nggih sambil selang-seling nggih Pak Sales kicap tiram nggih. Pokoknya pengumuman ya untuk warga Nusantara jangan menikahkan putra-putrinya dengan habaib Alawi. Saya larang sementara ini karena berbahaya. Jadi biarkan antara habaib dengan habibah itu saling menikah. Ya, selang-seling antar marga mereka masing-masing. Untuk hukuman ya supaya tidak ada lagi pelecehan. Karena sudah menjadi keyakinan ya bahwa ketika habib menikahi yang bukan syarifah atau habibah itu tidak boleh memarahi anaknya. Itu cucu Nabi. Awas ya, kamu jangan memarahi anakmu sendiri, itu bukan anakmu, itu cucu Nabi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas tentang dua kitab, yakni kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab dan kitab Al-Atoya As-Saniyah wal Mawahibul Haniyah fil Manaqibil Yamaniyah, yang diusulkan oleh para ulama yang ada di Indonesia untuk kita bahas bersama. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan kepada panjenengan semua pada beberapa tahun yang telah lalu ya, kita kaji bersama. Namun karena masih banyak yang belum mengikutinya, maka alangkah lebih baik kami melayani para ulama, ya semuanya, tidak hanya ulama saja, tetapi juga segenap saudari dan saudara yang sudah pernah mendengarnya, mengikutinya, semoga bertambah kuat pemahamannya. Bahwa kitab ini dan kitab ini sudah kami bagikan PDF-nya di link di bawah video kita. Kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab dan kitab Al-Atoya As-Saniyah. Ini dua kitab asli karya
penguasa Yaman abad 7 Hijriah dan abad 8 Hijriah. Apakah di dalam kedua kitab ini ada pengakuan penetapan dari ahli nasab kalangan raja-raja Bani Rasuli ini terhadap Ba'alawi yang ada di Yaman, khususnya di provinsi Hadramaut dan sekitarnya? Apakah ada pengakuan itu? Mari kita uji bersama. Ya, apakah para penguasa Yaman itu mengakui keberadaan mereka, habaib itu? Di dalam kitab Toroful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, karya dari Al-Malikul Ashraf Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli Al-Yamani, seorang pakar nasab yang wafat pada tahun 696 Hijriah alias abad 7 Hijriah. Abad 7 Hijriah itu keluarga Ba'alawi yang katanya ya tercantum dalam kitab-kitab internal mereka itu sudah syuhrah wal istifaudah. Sudah terkenal di mana-mana tokoh-tokoh mereka. Di antaranya kalau kita tarik ke belakang dari masa hidupnya Raja Ashraf yang mulia Umar bin Yusuf bin Umar bin Rasuli, pengarang kitab Toroful Ashab ini, ya, maka akan tercatat juga seharusnya Ali Kholik Kisam. Begitu juga anaknya Muhammad Sohib Mirbat. Begitu juga anaknya lagi yakni Ali. Anaknya Ali yakni Muhammad Al-Faqihil Muqaddam yang wafat pada tahun 653 Hijriah. Lahirnya 574 Hijriah, berarti sudah harusnya tercatat di dalam kitab Toroful Ashab ini. Tetapi satu pun nama-nama dari tokoh besarnya Ba'alawi tersebut tidak ada, tidak tercantum. Nanti panjenengan lihat sendiri, panjenengan mutola'ah sendiri, pelajari, teliti sendiri, pahami sendiri, insya Allah mudah kok. Ya, cari kata kunci Ali Ba'alawi, ya, atau nama-nama Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam misalkan, Muhammad Sohib Mirbat misalkan, atau Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi dan seterusnya, ya. Tidak akan pernah ada. Ya, kitab Toroful Ashab ini banyak yang menolak gara-gara ada istilah dalam ilmu fikih itu yang tidak tertulis, tercantum itu belum tentu tidak ada. Ini yang biasa dipakai oleh para penolak batalnya nasab Ba'alawi. Kalau kita ini sepakat bahwa nasab Ba'alawi itu batal karena memang tidak ada data ya sezamannya, mulai dari masa lahirnya tokoh-tokoh mereka sampai wafatnya, dimulai dari tempat atau mahjar hijrahnya Imam Ahmad Al-Abbas sampai wafatnya di Husayyisah 145 Hijriah. Tidak ada catatan pada abad keempatnya, kelima, keenam, ya, ketujuh, 8, bahkan 9-nya. Kingan tolong di setting dong. Setting no wifi. Jadi kalau ada di dalam kitab Toroful Ashab ini, maka kami akan merevisi ya keputusan kami tentang batalnya nasab Ba'alawi. Karena ini jelas kitab yang disalin oleh penyalin kitab yang bukan berasal dari Ba'alawi. Begitu juga Al-Atoyah As-Saniyah ini. Penyalinnya bukan dari marga Ba'alawi, yakni
Abdul Wahid Abdullah Ahmad Al-Khomiri, bukan seorang Ba'alawi. Jadi bisa dipertanggungjawabkan ya kenetralitasannya, netral, tidak membela sana dan sini. Antara Toroful Ashab dan Al-Atoya As-Saniyah ini ada ketersambungan, yakni abad 7 dan 8 Hijriah. Kalau Al-Atoya As-Saniyah karya dari Al-Malikul Afdol Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli, ya sama-sama dinasti Rasuli di Yaman, itu wafatnya tahun 778 Hijri, yakni abad ke-8 Hijriah. Ada catatan tentang nama Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ada catatan itu, tetapi tidak ada satupun yang menyentuh ke marga Ba'alawi. Ada catatan Alu Abi Alawi yang menukil dari As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janati. Nanti akan kami sampaikan halaman berapa, catatannya seperti apa di dalam Al-Atoya As-Saniyah. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, kelompok Brebes kelompok Gatir Pak Nggih, monggo dari Brebes Pak Fadli Suwandi. Pembeloan sejarah bangsa pemalsu kuburan apakah tidak bisa dipidanakan Kiai? Mohon pencerahan. Bisa, Pak Fadli Suwandi, bisa. Kita ini kan bangsa pemaaf nih. Tidak sedikit-sedikit langsung jebloskan ke penjara, laporkan ke polisi, kan tidak ya. Masih sabar menunggu kesadaran mereka. Gitu nggih, Pak Suwandi, Pak Cipto, Pak Fadli Suwandi, Pak Cipto Wahyuwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah panjenengan mengenali Pak Agus Mustafa YouTuber? Pak Agus Mustafa YouTuber yang mana? Oh, rumahnya di Ketintang. Beliau adalah insinyur teknik nuklir, lulusan UGM Yogyakarta. Ya, kenalnya kenal. Kemarin saya untuk kolaborasi ya, membahas tentang penemuan beliaunya dan penemuan kami, tapi masih belum ada jawaban karena kesibukan kita. Sama seperti Prof. Manahim Ali itu juga sibuknya luar biasa. Kadang saya ada waktu, beliaunya tidak ada. Kiai Agus Mustafa itu juga kadang beliau ada waktu, saya tidak ada waktu. Gantian ya, karena sama-sama memiliki kesibukan masing. Nggih, kenal. Kemungkinan Pak Cipto Wahyuwe ini ada apa ya, gerangan nggih. Pak Samsung A20S, Kenjeran derek ngaos Pak nggih, monggo Kenjeran Surabaya. Melaku-melaku ing Kenjeran. Ya, bukan melaku-melaku ing Jalan Surabaya Pusat itu ya. Bukan, Kundala Tunjungan. Kenjeran itu, kenjer ke pantai pinggir laut. Nggih, monggo Pak Samsung. Kiamat sudah dekat, izin nyimak Pak Yai, monggo. Pak Ari Wiyanto, Assalamualaikum derek ngaos ya, mugi-mugi ya Indonesia sakit istiqomah pengawasan nggih. Siap, kita ini ngaji bersama. Waalaikumsalam Pak Ari Wiyanto. Jadi ini saya membaca tulisan panjenengan secara langsung, bahwa ini benar-benar live ya, ngaji secara langsung. Pak Muhammad David itu nyimak monggo. Gang Kakak, yang bikin polemik nasab Duriyah Nabi itu berkepanjangan karena sebagian tokoh-tokoh pondok pesantren tetap mempercayai bahwasanya Ba'alawi itu keturunan Nabi. Nggih, Pak Gang Kakak, ini kan tugas kita bersama untuk mengupdate pemahaman saudara-saudari kita. Pemahaman klasik yang dipertahankan oleh para ulama itu harus kita ajak bersama dengan hikmah dan bijaksana, dengan cara yang bijaksana. Ya, maksudnya bagaimana? Ya, kita tidak menghantam mereka. Kita tetap berusaha untuk menyadarkannya dengan cara yang berdasarkan data. Ya, karena memang tradisi di pesantren itu kan by data. Kitab itu kan ya data, tertulis ya melalui manuskrip dan cetakannya. Nggih, begitu nggih. Jadi kita tetap bersabar.
tetap bersabar, ngemong gitu loh, ngemong. Jadi kita tidak pernah mengatakan pondok-pondok pesantren yang masih mukibin sama Habib ya itu kafir, munafik, syirik, musyrik. Tidak seperti itu. Inilah kesabaran kita gitu loh. Kita maklumi karena belum mengetahui gitu loh. Jadi begitu nggih. Pak Ahot Collection. Assalamualaikum ya, yang Brebes Ketanggungan siap nggih, Ketanggungan. Faisal Ganol. Untung ada video KB yang mengklaim pahlawan Indonesia jadi marga mereka. Akhirnya nasionalisme pribumi bangkit. Hanya sedikit orang-orang yang kena gendam. Mungkin nanti anak cucunya tak lagi jongos. Nggih, Pak Faisal Ganoi. Nggih. Ya memang kita ini bangsa yang terlalu sabar. Dijajah lama ya biar. Apalagi ketika penjajah pergi dari negeri kita, diwarisi oleh antek-antek penjajah ya dulu ya, tetap menindas kita ya, kita sabar. Nah, ini harusnya di era milenium kita sekarang ini kita tidak boleh sabar lagi. Sabar itu ada batasnya. Sabar itu jangan diteruskan ya, tergantung sabarnya itu seperti apa ya. Mau dibunuh, mau diinjek, dihina-hina tetap sabar. Itu berarti ya akalnya nggak sehat ya. Nggih, Pak Faisal Ganoi. Sakrim nggih, Cirebon Hadriyai siap ya. Pak Multi Uluzami matur nuwun Kiai atas ilmu sama-sama. Kita ini berbagi. Pesan dari guru kami, ilmu itu bukan milikmu. Harta itu bukan milikmu 100%. Keluargamu itu juga bukan milikmu, anak istrimu itu bukan milikmu, itu milik Allah. Dititipkan kepadamu untuk kamu jadikan sebagai ladang pahalamu. Dan kamu sampaikan amanah itu ya kepada setiap orang yang ada di tempat dan zamanmu. Kan gitu, itu pesan guru saya. Jadi kalau ada yang mengaku misalkan yang tidak taat terhadap kebijakan pondok pesantren saya, ilmunya tidak bermanfaat alias kualat, tidak ada seperti itu. Karena apa? Ilmu itu bukan milik kita, milik Allah Ta'ala. Kita ini hanya dititipi saja untuk menyampaikan kepada orang lainnya. Itu nggih, Pak Mufti Ulul Azmi Syifa Aulia Tegal Hadir Kiai nggih, Susil Hadi. Syekh Manakim Ali berencana menyusun Al-Qur'an bermakna aneka bahasa nggih. Beliau kemarin pada waktu tidak aktif ya di lapangan itu menulis buku yang sudah dikirimkan ke saya. Saya masih memutolaahnya. Jadi beliau termasuk aset bangsa yang ngerti bahasa Ibrani selain dari Ustadz Yahya Waloni. Itu beliau Prof. Manakim Ali itu luar biasa. Cuma memang ada perbedaan-perbedaan pemahaman karena beliau Islamnya tidak sejak kecil. Kalau saya ini sejak kecil ya. Belum lahir itu sudah Islam, belum lahir ke bumi ini, ke dunia ini itu sudah Islam. Lah beliau berasal dari non-muslim lah. Ini kan ada perbedaan mestinya ya tentang misalkan kata Allah, misalkan kata Allah ya. Beliau setuju kalau Allah itu dihapus dari Bible, tapi saya memberi batasan ya. Ada lakum dinukum waliyadin, lana amaluna walakum amalukum. Yang penting kita tambahi Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Kalau non-muslim mau mengklaim ya kata Allah ditambahi Akbar dan lain-lain, kita tetap curiga dan waspada. Maksudnya bagaimana? Ya kita adakan diskusi secara terbuka, secara ilmiah, tidak boleh dengan marah-marah. Insya Allah nanti agama yang bisa diterima oleh akal sehat manusia itu yang mana, yaitu akan terbukti ya di depan mata dan orang akan mengakui kebenaran satu agama. Misalkan inna dina indallahil Islam, Islam yang seperti apa. Nah itu nanti kita akan dukung beliaunya, Prof. Manakim Ali. Nih, Pak Susilo Hadi, boleh Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Pak Saijo Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, numpang nanya, apa benar kiamat sudah dekat? Sejak dulu tuh kiamat sudah dekat. Pak Saijo Rahmat. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu itu kiamat ana wasa'ah itu hakada. Sama seperti ana wa kafirul yatim hakada. Dekat sekali antara jari telunjuk dengan jari tengah, kan dekat jejeran ya. Kiamat sudah dekat, bahkan
pada tahun 90-an itu ada sinetron ya yang dibintangi oleh pemain badminton Kalijogo, siapa itu? Mizwar, Deddy Mizwar ya itu ya. Itu kan judulnya kan kiamat sudah dekat ya. Ada bintangnya juga siapa itu penyanyi mungkinkah ya itu kan ya Andre Taulani ya itu kiamat sudah dekat sejak dulu, kiamat itu sudah dekat. Jadi kalau ada Ustadz Zulkifli M. Ali misalkan, Ustadz yang mengatakan kiamat sudah dekat itu tidak memberi semangat namanya. Justru malah memutus rahmat umat gitu loh. Kiamat sudah dekat itu bagi pemahaman hakikat. Setiap hari itu ya kiamat. Kita memahami tentang definisi etimologi dan terminologi kiamat saja masih rancu kok. Jadi kiamat sudah dekat itu sejak zaman Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ada manusia setelah 100 tahun sejak malam hari ini. Rasulullah itu pernah menyampaikan dalam salah satu dawuhnya terhadap para sahabat pada waktu setelah sholat Isya itu. Jadi titenono mulai dino iki, malam iki ya, 100 tahun yang akan datang tidak tersisa seorang pun manusia di muka bumi ini. Lah, bagaimana ini pemahamannya? Maksudnya bagaimana? Apakah 100 tahun itu manusia sudah lenyap semua dari muka bumi ini semua? Ya enggak begitu. Maksudnya saya yang sekarang sudah setengah abad misalkan ya, enggak akan ada 100 tahun saya ini masih berpijak di bumi dunia dimensi 3 kita ini. Tidak ada lagi peredarannya. 100 tahun yang akan datang wajah bumi sudah berbeda. Langit juga berbeda dari langit sekarang ini. Wajah bumi berbeda ya. Langit ya, frekuensi udara ya, dimensinya juga berbeda dari 100 tahun yang lalu. Indonesia semua di dunia, buminya berbeda, langitnya berbeda. Jadi begitu, guys. Jadi kiamat sudah dekat itu sejak dulu. Oleh sebab itu kita harus tetap semangat. Ya, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Jadi sesuk itu kiamat, koyok-koyok itu kalau kayak kita ngibadah ngurusi akhirat gitu. Kalau kita dalam hal semangat ya dunia ya membangun peradaban manusia, ya harusnya hidup 1000 tahun lagi. Seakan-akan seperti itu. Bukan tulul amal ya, tapi rencana ya yang akan datang. Ya sama seperti program sebuah negara ya, seperti China 2100 yang akan datang. China harus menguasai dunia, itu orang-orang Cina. Lah Nusantara Indonesia Raya punya program apa? Ya sampaikan sejak 100 tahun yang lalu. Ya. Terus berlalu sampai sekarang, nanti 100 tahun yang akan datang Indonesia ini akan seperti apa? Apakah akan lenyap dari peta dunia atau sebaliknya? Lah ini namanya program-program itu namanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan. Nggih, begitu nggih. Jadi enggak bener. Kiamat sudah dekat itu ya bener dalam pandangan sudut pandang akhirat, nah, gitu. Supaya kita semangat, karena hidup manusia itu selamanya hanya berbeda dan pindah baju jasa dia saja. Nggih, nanti kita bahas. Pak Susilo Hadi, Indonesia punya program keluarga berencana, nggih. Harus punya rencana, planning itu sudah harus ada. 2045 yang akan datang, jangan berpikir kerdil. Ora usah mikir 2045 sesuk kiamat. Jual saja rumahmu, aset propertimu, jual semua, boyong. Nah, ini kan kata ustadz-ustadz akhir zaman ya kan. Sudah, kita harus para kuda karena suatu saat nanti mobil tidak berguna. Kita harus menanam jagung dan padi bersama, kembali ke zaman bahula. Kita nanti perangnya itu nggak pakai senjata canggih, kita harus belajar memanah dan berkuda, beronta. Kembali ke zaman jahiliyah sana aja. Ini pemahaman yang sempit namanya. Nggih,
Gitu nggih. Pak Ahmad Saleh, kiamat yang pasti itu dicabutnya nyawa kita nggih. Lah itu kiamat internal, kiamat individual nggih. Kiamat itu sudah dekat memang. Jangan harap kita bisa hidup besok. Malam nanti misalkan ya Allah menghendaki kita tidak bisa hidup lagi, ya itu berarti kiamat secara individu. Kadang-kadang kan dulu kan ada orang yang berpikiran pada zaman Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kalau saya diturunkan dari kursi kepresidenan maka Madura akan memisahkan diri dari Indonesia, kan begitu nggih. Nah, misalkan ini seandainya kampus universitas ini tidak ada saya, akan hancur semua. Ternyata ya tidak, hidup masih berjalan apa adanya, kan begitu nggih. Karena apa? Di satu sisi ada orang yang mati, di sisi yang lain ada orang yang dilahirkan dan melahirkan. Ada kerusakan di satu tempat, tapi di tempat lain ada pembangunan. Di Israel, di Iran perang, gedung-gedung hancur luluh, ya. Di sisi yang lain di Cina malah bangun apartemen. Nah, inilah keseimbangan alam. Ada kematian, ada kelahiran, ada pembangunan, ada perang pengrusakan dan lain sebagainya. Terus akan berbenah seperti itu, khalidina fiya abada madamatis samawati wal ard. Pak Dai Fortuna nggih. Untung Van Boyten, naik haji diartikan memiliki pangkat atau naik derajat, padahal ke sana untuk membuktikan apa yang terus di dalam Al-Qur'an dan hadis fakta kelakuan manusia di sana. Nggih, bisa juga. Tergantung sudut pandang mana. Kembali ke kitab Taraful Ashab dan Al-Atoya As-Saniyah. Ya. Jelas di dalam Taraful Ashab abad 7 Hijriah nggak ada catatan. Nggak usah ditarik ke urusan fikih. Ya, yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Sudahlah. Ya, terimalah apa adanya. Terus kita kembali ke terusan dari kitab Taraful Ashab, yakni kitab Al-Atoya As-Saniyah. Kitab Al-Atoya As-Saniyah ini ada catatan yang dijadikan dasar oleh kiai atau ulama-ulama kita di situ mengisbat nasabah Alawi. Ya, mari kita buktikan bersama. Di halaman 460. Di halaman 460 ini dengan buka sendiri ya. Nih, sudah kami sertakan, sudah kami bagikan kepada panjenengan semua. Jadi kami akan mencoba untuk transparan, terbuka. Tidak hanya kami saja yang memiliki data kitab nasab ini, tapi semuanya harus bisa mempelajari supaya ilmunya benar-benar yakin dan bahkan menuju ke hakul yakin. Halaman 460. Halaman 460 kitab Al-Atoya As-Saniyah wal Mawahibul Haniyah fil Manaqibil Yamaniyah. Yang mengarang adalah Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ali Ar-Rasuli. Wafat tahun 778 Hijriah. Kalau Masehinya 1377 Masehi. 1377 Masehi itu ya kerajaan Majapahit ya. Ya, itu. Halaman 460. Pak Sales Kicap Teram, Pak Kiai bahas garumah grebek-grebek ajaran Habib ane demen. Pak Sales Kicap Tiram ini nanti nggih sambil selang-seling nggih Pak Sales Kicap Tiram nggih. Pokoknya pengumuman ya untuk warga Nusantara jangan menikahkan putra putrinya dengan habaib Alawi. Saya larang sementara ini karena berbahaya. Jadi biarkan antara habaib dengan habibah itu saling menikah. Ya, selang-seling antar marga mereka masing-masing. Untuk hukuman ya supaya tidak ada lagi pelecehan. Karena sudah menjadi keyakinan ya bahwa ketika Habib menikahi yang bukan syarifah atau habibah itu tidak boleh memarahi anaknya. Itu cucu Nabi. Awas ya, kamu jangan memarahi anakmu sendiri, itu bukan anakmu, itu cucu Nabi itu. Jadi seperti Dik Utsman bin Yahya yang menikahi
Kartika Putri itu sebenarnya sangat saya sayangkan sebenarnya. Tapi sudah kadung terjadi ya, bagaimana lagi, suka sama suka. Ya penting sah itu. Cuma untuk bahan kehati-hatian gitu ya. Karena fatwanya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia itu juga begitu. Saya mengikuti aja itu. Halaman 460. Nomor tokoh yang dicatat di sini 538, Abul Hasan Ali. Ini ya. Abul Hasan Ali. Inilah. Cuma ini yang tercatat. Oh, Ba'alawi, ada Abdullahnya, abad ke-8 Hijri. Abul Hasan Ali itu ya gelar, namanya itu Ali. Jadi Ali itu banyak, Abul Hasan itu banyak. Bapaknya Hasan, aslinya itu namanya Ali. Kadang-kadang bukan bapaknya Hasan asli, tapi ini hanya gelar. Bapak Etole. Bapak wong apik. Hasan kan apik, bagus. Bapak Etole, Bapak Ridho itu loh. Abul Hasan Ali. Ibnu Muhammad bin Ahmad bin Hadid, bukan Jadid lah ya. Bin Ali bin Muhammad bin Hadid, ya, bukan Jadid lah ya. Bin Abdullah, bukan Ubaidullah. Bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Malikul Afdol Al-Abbas bin Umar bin Rasuli ini mencatat, bukan berarti mengisbat. Sama seperti ketika saya menyampaikan ini tokoh yang terkenal Al-Faqihil Muqaddam Tsani, Habib Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Sahibud Darok bin Alwi Al-Ghuyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Kholiq Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saya mengisbat? Tidak, saya hanya menyebutkan. Sama seperti yang dilakukan oleh Al-Malikul Afdol ini. Al-Abbas Ali bin Dawud bin Yusuf bin Umar bin Ar-Rasuli, pengarang kitab Al-Ataya As-Saniyah. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab sahabatnya, ya, yang mencantumkan tentang silsilah pemakaian khirqahnya sampai ke Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni. Jadi di sini di dalam Al-Ataya As-Saniyah ini ada catatan seorang tokoh dari kalangan Ba'alawi, ya. Tetapi bukan Ba'alawi yang kita pahami selama ini, tapi Ba'alawi min Duryati Hadid. Ada yang menulis Jadid, ada yang menulis Hadid. Ya. Lah, apakah ada saudaranya Hadid yang bernama Alwi dan Basri? Kalau Basri di footnote-nya kitab ini dicantumkan, tetapi kalau Alwi nggak ada. Jadi di sini saya terjemah langsung ke bahasa Indonesianya saja. Nanti untuk bahasa Arabnya jenengan mutolaah sendiri. Di antara tokoh yang ada di Yaman, di Hadramaut itu ada yang namanya Ali bin Muhammad dan seterusnya sampai Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Dan terkenal mereka itu seorang syarif, Abil Hadid. Bukan Abil Jadid loh, Abil Hadid menurut penduduk Yaman. Asalnya berasal dari Hadramaut, dari golongan syarif yang ada di sana. Yang terkenal Bi Ali Abi Alawi, jadi Ali Abi Alawi, bukan Ba'alawi, tapi Ali Abi Alawi ini sejalan dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk dan sejalan dengan kitab nasab pertama yang mengakui adanya Abdullah atau Ubaidillah, yakni kitab karya dari Muhammad Kazim Al-Yamani, yakni An-Nafkhah Al-Ambariyah. Jadi Ba'alawi itu bukan satu klan sendiri, tapi dari klan Bani Hadid, keturunan Syarif Abul Hadid, bukan Jadid ya.
Hati yu'rafuna bi ali Abi Alawi. Jadi Ba'alawi itu sebenarnya nyantolkan nasabnya ke sini. Nyantolkan nasabnya ke sini. Dalam memahami As-Suluk, kitab karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu juga salah dalam asumsi dan interpretasi, sehingga sampai ke generasi sampai sekarang ini menurunkan warisan kesalahan yang terus-menerus dipahami dan diyakini oleh klan Ba'alawi. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Kuncinya itu di sini. Kita lihat angka 3 di bawahnya. Ini footnote atau catatan kaki. Hum minas sadatil asyraf. Mereka itu adalah bagian dari para sayyid dan syarif. Wa minhum alu jadid wa alu basri. Nah, ini ngomong jadid, ada titiknya. Yang atas tuh hadid. Ya, ini jadid. Jadi di sana di Hadramaut itu ada golongan sayyid dan syarif. Di antaranya mereka itu adalah keluarga jadid dan keluarga basri. Jadi tidak ada alu alawi, itu nggak ada. Jadi Ba'alawi itu keturunannya hadid atau jadid, alu jadid ini. Nah, ini jika ditemukan dengan data-data setelah kitab Al-Atoya As-Saniyah ini, ya, dalam catatan kitab-kitab karya eksternal Ba'alawi, maka akan beda lagi, ya, tokoh-tokoh yang tercantum di dalam As-Suluk dan Tabaqatul Khawas. Di antaranya jelas di As-Suluk sendiri juga mencantumkan Ali bin Ba'alawi yang dipahami oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam Al-Burqah Al-Musiqohnya itu berbeda. Beda orang, tapi dipahami sama. Padahal jauh sekali rentang waktunya, selisih 200 tahunan, ya, lebih itu. Pak Muhammad Nurkholis, ya Jabaru ya Kahru, alhamdulillah umat Islam sudah tersadar. Dewi Fortuna, cucu Ubed, Mas Libra, oke. Hanya di Indonesia kami bisa menipu rakyat NU atas nama cucu Nabi, ya, karena atas dasar khusnudon, Bu Dewi Fortuna. Pak Marjono Rio, kalau tak mau perkawinan antar keturunan tanda, tak mau membaur dengan masyarakat umum. Jelas-jelas satu keturunan dari Bani Adam hingga bersuku-suku bangsa untuk saling kenal mengenal. Nggih. Jadi perintah dalam surat Al-Hujurat dari Allah yang Maha Rahmah itu seperti itu. Tapi mereka itu eksklusif, ya. Jadi menutup diri, ya, tidak mau berbaur dengan sesama umat mereka karena rasnya, kastanya berbeda, Pak Marjono. Kalau jenengan itu kasta rendah, ya. Kalau mereka kan kasta tinggi. Jadi delok tok itu loh, dalam hati itu sudah terkena doktrin, ya, turun temurun sejak masa, ya, Al-Burqah Al-Musiqoh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini. Gitu, nggih. Pak Sutopo Topo nderek ngasih nggih, siap salah abad Bandawadul Rokim Burbat dari Taupe. Pak Fifuddin, nomor wakil gas Ahmad Saleh, kalau tetangga desaku yang kaya raya kawin masih saudaraan karena hartanya nggak mau jatuh ke orang lain. Jangan terlalu dekat, nanti biasanya akan mendapatkan keturunan yang lemah mentalnya. Nggih, biasanya saya nggak menakut-nakuti. Misalkan menikah dengan sepupu, itu hindari saja. Kalau bisa lah, kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Ini hanya adat al-muhkamat saja. Nggih, begitu Mbah Gogel. Nanya Yai, Ba'alawi itu kan keturunan anak cucu cicitnya si Ubed. Pertanyaannya, sejak kapan Ubed jadi nabi sehingga Ba'alawi ngaku cucu nabi, ya? Oke. Itu kan nyambungkannya sampai Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Mbah Gogel. Jadi begitu. Jadi mereka itu ya ingin diakui lah sebagai orang yang mulia, syarif, sayyid, tapi dipaksa-paksakan padahal nggak ada data, ya,
yang dibenarkan ya. Itu nggak ada. Bibi Ustadz Zakir naik itu siapa ya? Yo dari India. Dan naik ya, bukan naik haji, naik kapal, bukan naik memang namanya itu. Danwar Caruban Nyimak dari Madiun siap, monggo Caruban Madiun Nyimak sama-sama. Kembali ke Al-Atoya As-Saniyah, yakni Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid ya, itu menurunkan Ba'alawi, keluarga Abi Alawi, sama seperti yang tercantum dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk. Karena kitab Al-Atoya As-Saniyah ini mengambil referensi dari kitab As-Suluk. As-Suluk mengambil referensi dari kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman Ibnu Samurah. Kitab-kitab tarikh Yaman itu rata-rata mesti ke situ. As-Suluk dan Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Rata-rata ke situ. Baik itu kitab-kitab tarikh Hadramaut ya, yang Lil Hamid lah, Li Umar Al-Bakri lah, macam-macam, semua tarikh-tarikh itu banyak. Tarikh Hadrami tergantung sejarawannya itu siapa yang mengarang, yang menulisnya. Jadi Syarif Abul Hadid itu memiliki keturunan yakni keluarga Abi Alawi, bukan Ba'alawi sekarang ini, bukan. Di sana ada tempat orang saleh, ya, tempat beribadah atas jalur tasawuf. Nah, ya tasawuf sufi-sufi itu, okay? Dan mereka itu ada ulama-ulama yang mulia, ulama fundola. Syarif Abul Jadid ini datang ke kota Aden dan mempelajari kitab Al-Mustasfa dari Qadi Ibrahim Al-Quraidi, langsung dari pengarangnya. Lalu diikuti juga oleh saudaranya yang bernama Abdul Malik. Lah ini loh. Jadi kalau ada cerita Alwi Amul Faqih, pamannya Al-Faqihil Muqaddam memiliki anak Abdurrahman sama Abdul Malik, itu langka. Itu meniru dari sini loh, dari Abdul Malik. Artinya Abdul Malik yang hijrah diusir oleh penguasa Mas'ud bin Tokmakin ya di Aden itu Abdul Maliknya Bani Hadid, saudaranya Syarif Abul Jadid gitu loh. Tapi diklaim milik Ba'alawi. Abdul Malik Ahmad Khan menurunkan Abdullah Khan, lalu semua wali songo yang ada di Nusantara ini adalah keturunannya Ahmad Khan. Setelah itu ada perkumpulan ya Bani Ahmad Khan, Nakobah Ansab Ahmad Khan India. Dicari-cari nggak ketemu, nggak ada. Itu karangan mereka saja. Jadi Ahmad Khan itu Abdul Malik itu nggak ada. Ini niru-niru ceritanya, sama seperti cerita Tarsan itu loh. Tarsan itu siapa yang buat cerita film itu? Lalu ada Tarsan Indonesia gitu loh kayak. Ada Tarsan Indonesia, Superman Indonesia gitu loh. Jadi kadang-kadang orang Yahudi Israel itu juga mengambil cerita dari Nusantara, mengklaim itu miliknya. Nanti akan kita bahas. Orang India juga begitu, orang Yunani itu juga begitu, orang China itu juga begitu. Nanti suatu saat ukiran kesenian ukir Jepara itu nanti akan dijiplak miliknya Cina sana. Ngukirnya langsung pakai mesin, pakai komputer, nggak perlu manual ya. Jadi semua akan dijiplak. Ngaku-ngaku. Kalau Malaysia kan ngaku Reok Ponorogo miliknya. Sama seperti itu loh. Sama seperti itulah Abdul Malik ini dari Bani Hadid. Gitu loh. Dari Ba'alawi, ya memang Ba'alawi, tapi Abi Alawinya Bani Hadid. Bukan Ba'alawi, Alwi saudaranya Hadid, saudaranya Basri, bukan. Nah, ini nanti jangan teruskan sendiri ya. Jadi ceritanya hampir sama seperti kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi tidak ada keterangan, oh di sini ada Abdullahnya. Iya ada Abdullah, tetapi bukan Ubaidullah. Ini pun hanya jiplak dari As-Suluk. As-Suluk dari sumber yang tidak bisa diverifikasi. Karena Al-Janadi bukan nasabah, pakar nasab. Al-Janadi itu hanya ahli sejarah. Nggak ada karya Al-Janadi tentang kitab nasab, itu nggak ada. Sama dengan hanya sekedar menukil berdasarkan informasi yang beliau dapat, itu saja. Jadi ini, dengan buka nanti halaman 460 Al-Atoya As-Saniyah.
tentang Abu Hasan Ali Syarif Abdul Khatib yang menurunkan keluarga Ali Abi Alawi, bukan Ba'alawi. Lah masalah Abdullah ini kan ada keterangan di dalam kitab-kitab yang lain bahwa silsilah nasabnya Bani Jadid itu diragukan karena tidak ada ketersambungan sejarah bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu benar-benar hijrah dari Basrah sampai ke Husayyisah. Itu nggak ada ceritanya. Itu hanya buatan versi mereka saja. Jadi jelas kitab Taraful Ashab bi Ma'rifatil Ansab dan Al-Atwa'i Asaniyah ini tidak bisa dijadikan sebagai kitab pengisbat nasab Ba'alawi. Jelas tidak ada. Tidak ada. Tidak tercantum nama-nama Ba'alawi padahal ini abad 8 Hijriyah. Muhammad Shokib Mirbat itu sudah ada, Muhammad bin Ali Ba'alawi Al-Faqih Al-Muqaddam itu sudah ada, Imam Ali Kholiq Kisam itu sudah ada, tapi nggak tercatat sama sekali di sini. Taraful Ashab apalagi abad 7, ini abad 8 Hijriyah. Jadi nggak ada, jelas nggak bisa dijadikan sebagai pedoman, ya, karena Alwi bin Ubaidillah sendiri itu baru ada 650 tahun setelah meninggal tokoh utamanya, yakni Imam Ahmad Al-Muhajir katanya. 650 tahun. Lah, kalau misalkan Ibnu Hajar juga mengisbat dalam kitab sahabat, oh beda. Dek Makhruf Khozin itu kurang referensinya, ya. Ini dibully orang sak donya, sak Indonesia Raya, memalukan pelatih kita itu. Kualitas ulama, ya. Terus diakoni sebagai ulama tapi malas ngajinya. Ya akhirnya ya beginilah. Kalau sekelas di Ma'ruf Khozin, sekelas di Idrus Romli Jember saja ya jadi bulan-bulanan ya kita kok gara-gara apa? Ngawur gitu loh. Apalagi sekelas Ghafarur Razi ngawur. Apalagi sekelas Menteri ATR di Nusron Wahid ngawur ya saja. Ya oleh sebab itu belajarlah supaya nggak dibully oleh Indonesia Raya itu loh. Jadi kitab sahabat ya, kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu tidak bisa dikatakan mengisbat. Karena apa? Ibnu Hajar Al-Haytami sendiri mengambil referensi dari Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi sendiri mengatakan, saya menulis nama-nama ya perawi ulama-ulama yang mulia itu bukan saya mengisbat nyambung ilmunya sampai kanjeng Nabi kita atau silsilah ya tarekatnya sampai kanjeng, tidak, tapi hanya tabarukan saja. Jadi nanti di Ma'ruf Khozin buka kitab sahabat Ibnu Hajar Al-Haytami ini di halaman ya tak kasih tahu sekalian ya halaman 168 Qala di bab yang ke-6 Sanadul Hafidh As-Sakhawi fi Lubsil Khirqati. Sanadnya Hafidh Imam Hafidh As-Sakhawi di dalam memakai khirqah ya. Ini baju thariqah lah ya. Di situ beliau menerangkan qala wa inna ma usbitu hadza huna tabarrukan bi dzikris sholihin wa qatifaan lil mukatsirin min a'immatil hadits. Hanya tabarrukan saja. Misalkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini menyebut nama Habib Abu Bakar Al-Idrus Al-Adni itu hanya tabarukan saja. 168 nggih Dik Khozin nggih Dik Ma'ruf pelatih wong aset NU kok ora berdasarkan buku-buku atau literasi kitab-kitab yang mumpuni itu nggih. Min a'immatil hadis la liqauni mu'tamidan sihhatat tisoliha. Jadi saya menetapkan silsilah nama-nama di sini itu untuk tabarukan dengan menyebutkan nama orang-orang soleh dan mengikuti kebanyakan dari imam-imam ahli hadis. La liqauni mu'tamidan sihhatati solihah. Saya tidak mengakui ngurusi tentang sandaran saya terhadap sahnya nyambungnya mereka ilmu-ilmu mereka sampai ke Nabi kita, enggak. Balhiya mengkotiatun fi ghairi maudiin. Jadi ada beberapa yang terputus dan saya nggak ngurusi itu. Saya hanya menyebutkan nama saja. Sama seperti yang saya sampaikan tadi loh ya. Saya hafal nama Habib Abdurrahman As-Segaf bin sampai kanjeng Nabi kita. Apakah saya misbat?
Ya tidak, saya hanya menyebutkan nama-nama itu gitu loh. Itu ya. Oleh sebab itu nanti buka lagi di halaman 195 bab yang ke-9 Sanatul Imam Abi Bakar Al-Aidrus Al-Adni fi Lubsil Khirqah. Lah, di sini kan sudah saya bahas 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Sekelas kitab sahabat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini juga ada halunya. Halunya apa? Di sini mengatakan bahwa Al-Kutub Al-Kabir wal Alam Asy-Syahir Sayyid Syarif Al-Hasib An-Nasib Imam Abu Bakar Al-Aidrus alladzi qila fi tarjamatihi. Beliau hanya menyebutkan di dalam kitab terjemahnya. Kalau kitab kumpulan dari syair-syairnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya Diwan Al-Imam Al-Haddad ya seperti itu, dan saya hanya mencantumkan saja gitu. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga begitu. Fi tarjamatihi innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Coba, bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni itu adalah gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya malaikat. Coba cari kitab lain yang ada seperti ini. Nek gurunya manusia oke lah di zamannya. Gurunya jin mungkin sebagian marga jin. Tapi wal syekhul malaikah itu loh. Jelas. Nah, ini yang pernah kami bahas beberapa tahun yang lalu itu. Innahu syekhul jinni wal insi wal malaikati. Ini berarti Imam Ibnu Hajar juga tahu ternyata kitab-kitab karya Ba'alawi ya itu juga halui, penuh dengan halusinasi. Itulah. Terus Ibnu Hajar Al-Haytami apakah punya karya kitab nasab? Punya, tapi tidak ada satupun keterangan yang membahas tentang Ba'alawi itu. Kitabnya Mablagul Arab fi Fakhril Arab. Ini kitabnya. Jadi Ibnu Hajar Al-Haytami itu termasuk nasabah, tapi tidak pernah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Kalau ada orang yang mengatakan Ibnu Hajar yang ulama Syafi'iyah saja mengisbat abad 10 Hijriah, 973 wafatnya. Abad 10. Ini muasir dengan pengarang kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996. Ini 973 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Haytami. Abad 10 ya tetap jauh. Ya masih putus 600 tahunan lebih lah. Jadi nggak ada. Kalau ada orang yang mengatakan memang ada itu kurang referensinya ya, literasinya. 5 Belagul Arab fi Fakhril Arab. Ini kitab nasab asli karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggak ada yang mengisbat nasab Ba'alawi. Apalagi di dalam kitab sahabat Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Asy-Syafi'i ini menulis ya, menyebut itu bukan berarti mengisbat, hanya sekedar tabarukan saja. Sesuai yang disampaikan oleh Imam As-Sakhawi di halaman 168 tadi, 168 bab yang ke-6 Sanatul Hafidz As-Sakhawi fi Lubsil Khirqah. Janur Desa, gurunya Habib Sulaiman mimpi musuh Tong Sancong Guntur. Itu kalau dijadikan sinetron TV cerita itu dunia pada tertawa yai, saking gedabrusnya. Nggih. Kadang-kadang itu ya aneh bin ajaib ya kadang-kadang ya. Kalau dipikir-pikir wolak-walik ya, itu kadang-kadang ya kok bisa ya. Itu karena Allah Ta'ala menunjukkan ayatnya. Ayat itu tidak bisa sirna. Selamanya harus ada, itu namanya ayat. Baik ayat yang tercipta ataupun terfirmannya itu. Nah, di antara bukti-bukti kitab dan buku karya Habaib Ba'alawi itu pasti kalau diteliti ya, itu pasti adanya nyeleneh di dalamnya. Itu pasti ada. Bos sedikit banyak itu ada nggih. RMDN, PBNU dan Muhammadiyah kenapa tidak membuat ultimatum nggih Mbak Yai? Karena memang ya mohon maaf, minim literasi dan referensi tentang ini. Karena menganggap sepele, loh kitab nasab sejarah itu apa? Padahal ini namanya peristiwa terkini, masalah yang waqi'iyah namanya. Yang penting melebihi pentingnya Son Horeg ini.
Melebihi pentingnya korupsi, ya, pentingnya penyelenggaraan ibadah haji. Ya, tapi dianggap sepele seperti ini. Pak Adnan Cecep, sebenarnya Indramayu nderek ngos. Di tetangga daerah kami sebuah ponpes salah berbasis NU, tapi sekarang kalau malam Jumat pakai simtud duror. Sangat disayangkan, padahal dulunya Al-Barzanjian gitu. Tolong diingatkan Pak Adnan Cecep. Simtud duror itu kenapa kok saya melarangnya? Bukan karena melarang mencintai Nabi, maulid Nabi, bukan. Saya punya kitab Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, punya kitab-kitab penunjang lain asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, maulid simtud duror itu seperti apa. Coba jenengan telusuri saja ucapan dari Habib-Habib muda itu, ya kan. Simtud duror itu langsung dari Kanjeng Nabi kita. Hadis. Iya, hadis. 3 kali pertemuan itu. Hadis baru. Ya sama seperti sholawat busro itu, yang itu. Nah, terus jenengan percaya bagaimana? Ketemu Kanjeng Nabi nggak melalui mimpi loh ya. Ya qadzoti. Jaga seperti ini asli gitu loh. Langsung Kanjeng Nabi berada di depan saya, terus saya mendengar didikte oleh beliaunya, lalu saya sampaikan kepada anak saya untuk menulis simtud duror itu. Ayo gimana? Jenengan percaya? Ya silakan saja. Mau ikut halunya ya silakan saja. Jenengan baca Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah. Nanti akan ketemu siapa sebenarnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Simtud Duror yang setiap tahunnya di Holi di Solo itu. Lalu di Solo itu jelas terbukti ya di dalam buku karya Badan Sensus ya Nasional ya, khusus wilayah Surakarta, 1 tahun yang menziarahi yang ikut pengacara kholnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtud Duror ini itu 800 juta. Jangan percaya? Nek percaya berarti sama dengan halunya kan gitu. Pak Bu Rosi Azkia Putri, izin pamit Kang Mas ya, semoga saya selalu nggih, monggo Bu Rosi Azkia Putri, mungkin ada acara. Nggak apa-apa, nanti bisa mengikuti setelah pengajian kita. Nggih, nggak apa-apa. Pak Guntur, makan kucing di bonsai jadi al-gedabrus, al-muprus, al-puspus. Pak Ali Mahmudi, tolong Kalsel dikasih pencerahan Yai, soalnya di Kalsel Habib masih dianggap agung. Nggih. Pengumuman untuk warga Kalimantan Selatan semuanya, baik Martapura ataupun Banjarbaru, Banjarmasin, ya, Batu Licin atau Sebamban atau semuanya lah, atau Kota Baru, ya, semuanya. Kalau jenengan masih percaya tentang Habaib Balawi, nanti akan sama nasibnya seperti Kaltim, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sekarang ini menjadi basis Syiah. Syiah dari marga Al-Habsyi, Barokbah, Ba'abud, itu Syiah itu. Mereka mendakwakan Syiah. Lama-lama kalau Syiah berkuasa, kalian akan digorok semua. Mohon maaf, saya pernah mengatakan Syiah tidak semuanya sesat. Itu Syiah Mu'tadilah, Zaidiyah, Houthi, ya, atau Syiah yang moderat lainnya. Tapi kalau Syiah yang Imamiyah, yang ekstrim, Gulatiyah, Bahaiyah, bahaya. Bisa-bisa ini anak istri kita bisa dimut'ah. Mohon maaf lah yang nggih. Pengumuman nggih. Ben Bas. Assalamualaikum Cirebon, derek nyimak Pak Yendur nggih, monggo Cirebon. Abdur Rauf Tauhiri. Madiun nyimak nggih, monggo Madiun. Sanjarana. Kok Sanjarana nggih? Gak Saranjana nggih. Lanjutkan ya, siap. Mawar Biru. Baru rumah sakit yang kembali ke Nusantara oleh KDM. Masjid-masjid belum kembali nama aslinya nggih. Di Mojokerto itu ada Masjid Ba'abud loh ya. Di Mojokerto itu Masjid Ba'abud. Tidak hanya nanti masjid-masjid asegaf saja, seperti di Solo, seperti di Kebun Agung Pasuruan. Enggak. Nanti akan ada nama-nama masjid itu, nama-nama klan mereka. Masjid Jami Barokbah, Masjid Jami Al-Habsyi, Musola Al-Aidid, terus Masjid Basaudan, ya, Masjid Al-Hinduan, ya, Masjid Al-Aidrus. Oh, ada Masjid Al-Aidrus, ada di Aden sana, itu Masjid Al-Aidrus juga ada. Nanti di sini di Indonesia semuanya dikuasai, kota-kota dikuasai semua.
Oleh sebab itu kenapa kok saya melarang Bupati Trenggalek untuk menerima terbuka habib-habib menguasai umat di sana, gara-gara apa? Nanti akan jadi ada habib yang dimakamkan di Trenggalek lalu akan dikasih gelar Al-Arif Billah, Al-Qutb, Al-Alim, Al-Allamah, Sohibut Trenggalek. Ya apa pantas ya? Sohib Trenggalek yang itu habib. Siapa Al-Habsyi gitu, bin Yahya ya oleh-oleh ya. Sohib Trenggalek, Sohib Tulungagung, pemilik Medion, pemilik Caruban, nanti sampai pemilik kecamatan dan kelurahan semua. Hancur men. Ahmad Saleh tetangga desaku Masjid Al-Haddad loh. Niki Pak Ahmad Saleh niki loh buktinya. Saya enggak ngarang-ngarang cerita sendiri saja. Nggih Pak Ahmad Saleh Masjid Al-Haddad. Karena apa? Sering digunakan untuk membaca Rotib Al-Haddad. Singo Sipan Poros Surabaya Lamongan di udara cukup dingin sambil layah-layah nderek sinau ngapunten nggih. Monggo sambil ngopi, ngolah pikir, mangan telo, mangan jagung, kedele, kacang, monggo nggih. Salam takdim dari mi, selamat menikmati hidup ini. Sepenting ojo lali utangi. Yang merampas kebahagiaan kita di surga sekarang ini gara-gara utang itu loh, gara-gara itu. Itu gara-gara utang. Gitu. Ya, sepenting utang itu sesuai dengan kemampuan itu. Nggih, nggih, selamat nggih Pak dari Lamongan. Selamat menikmati Pak Singo Sipan. Nggih. Pak Ahmad Wafai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali Mamuti, maaf Yai. Apa benar di Diponegoro dikhianati Pak Abud? Ada cerita seperti itu. Biasanya sejak dulu kala ya seperti itu gitu loh. Pengkhianat dari kalangan mereka. Ya mohon maaf. Ada ceritanya seperti itu. Pengkhianat untuk ya 50-50 ya, win-win solution ya menurut dianya. Tapi kan ada kepentingan juga. Intinya memihak ke Belanda. Alasannya ya merayu banyak korban 200.000 penduduk Jawa berkurang gara-gara perang, wis berhenti saja ngene-ngene akhirnya wis yang penting kita ini aman damai saja. Nah, gitu. Itu begitu nggih. Pak Fahru Roji, Tangerang hadir pasar Kemis Banten, nggih siap nggih, pasar Kemis, pasar Rebu, pasar Selasa dan seterusnya nggih siap Pak Fahru Roji. Pak Budai Farman, Masjid Alatos, Cokolatos, Lezatos lah nanti. Pak Azam Bat Kiai Ma'ruf Kozin Ajur, bukan Ajir Ubaidillah, tapi Ajur Ubaidillah. Nggih enggak apa-apa nggih. Inilah pentingnya Dik Ma'ruf Kozin untuk belajar lagi. Zamannya berbeda Kang Mas. Jangan samakan dulu ketika kita masih seakan-akan wah saya tokoh Aswaja. Aswaja Center itu saya paling menguasai data. Nggak bisa sekarang itu. Beda zamannya. Ditertawakan oleh anak-anak kita nantinya itu. Generasi kita itu lebih ilmiah ya dalam menerima informasi yang ada. Pak berita nomor wakil Al-Arif Billah Simbah Priyo Al-Kadzab. Kalau Al-Kadzab jangan Al-Arif Billah gitu. Sohibul Khurafah. Itu gitu. Jadi enggak jangan Al-Arif Billah. Al-Arif Billah itu biasanya gelar-gelar yang dipakai oleh mereka. Jadi Habib Hasan bin Toha bin Yahya itu Al-Arif Billah Qutbil Aqtab ya, Al-Alim Al-Allamah. Wes gelar dintekno kabeh wis. Untuk menyanjung klan mereka itu seperti itu. Lah anehnya ya kalangan akademisi kita, aparat ya pejabat kita ya banyak yang terlena gara-gara cucu Nabi itu loh. Senjata utama itu diserang dengan senjata nuklir. Saya cucu Nabi. Salah bener apa jari aku. Kudu dimanut sampean kabeh. Guntur, pondok pesantren seharusnya seperti tebu ireng yang khas dengan Jawanya nggih. Ini kan ciri khas nggih. Nggih, tebu ireng nggih. Ahmad Man di Perlis Ba'alawi bekerja sama dengan Salafi versi tajaan Ba'alawi. Di Perlis nggih. Perlis niku Malaysia nggih. Nggih. Sing hati-hati nggih Pak Ahmad Man dari Malaysia nggih. Pak Atoliah Hikam, derek nyimak ya nggih. Monggo siap nggih. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Al-Iskandariyah ya, As-Sukandar Jawa. Nggih, Ibnu Athaillah Al-Hikam, tapi namanya Athaillah Hikam. Derek monggo sama-sama kita ngaji bersama. Enggak ada yang lebih tinggi ilmunya, sama-sama saling memberi dan menerima. Kembali kepada tulisan panjenengan siang tadi. Sambil tetap membaca yang terbaru saat ini. Bismillahirrahmanirrahim.
dari guru saya ditegur ini. Assalamualaikum Mbak Nurhia, semoga ilmu Mbak ini lebih bermanfaat buat umat dengan memberi pencerahan agar umat lebih bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Bapak Kiai sudah kuliah maupun kauniyah dan semoga tidak menjawab pertanyaan yang bersifat politis. Oh nggih, siap. Jadi kalau yang berhubungan dengan politik saya akan rim. Ini pesan dari guru saya supaya nanti lebih membawa kontroversi yang lebih banyak dan luas lagi. Nggih, insyaallah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhi wa Ustadi. Beliau sering saya menyampaikan jangan benarkan kalau saya salah. Tolong diingatkan sama-sama nggih insyaallah. Jadi yang bersifat politis yang bersifat politis saya coba lewati nggih ya. Nggih, siap. Salam tadim nggih. Pak Ahmad Wafi, di Terengganu sudah lama ada surah Asegaf. Oh nggih. Nanti semua surah Masjid Musola, Asegaf, Al-Haddad, Al-Atos, Al-Idrus bin Yahya entek kabeh Indonesia ini. Habis semua. Butiran terigu, bukan butiran tebu nggih. Diaspora di Korea Selatan nderek nyemak siap. Nggih, Pak Butiran Terigu semoga merantau ke Korea Selatan mendapatkan keberkahan, gaji yang melimpah ruah, bisa membeli tanah dan rumah di Indonesia. Nggih, jangan kerasan di sana. 10 tahun saja. Nanti dapat modal 5 miliar, langsung pulang ke rumah membangun bangsa. Nggih, Pak Butiran Terigu, nggih siap. Nggih, siap. Jangan kerasan di sana. Ya 15 tahun maksimal lah ya nggih. Karena memang ya negeri kita ini masih keberkahannya masih belum turun semua ya gara-gara pengelolaan yang masih belum merata. Nggih, begitu nggih. Nggih, siap. Pak Guntur, Pondok Pesantren Jarwan seperti tebu ya nggih. Nggih. Nggih, tadi saya diingatkan Yai, siap. Waalaikumsalam, siap. Nah, sebentar mencari. Ini kenapa kok WA ya? Karena memang tadi kan diselamatkan oleh admin kita. Screenshot lah ini namanya kan gini ini saya perlihatkan ya asli untuk menghargai siapa yang lebih duluan menulis, siapapun nggak saya bedakan. Pak Jai, orang yang baru meninggal itu rohnya apa bisa menemui kerabatnya Pak Kiai? Bisa. Bisa. Ini bukan khurafat ya, bisa, tetapi komunikasinya ya kadang tidak bisa. Hanya sepihak saja. Bagi keluarga yang berdoa mengirimkan ujroh atau pahala bacaan Al-Qur'annya, sodakohnya, itu pasti sampai kepadanya. Pasti. Nggak ada keraguan. Yang penting ikhlas dan konsentrasi dalam mengirimkannya. Pasti sampai. Sama seperti ngirim uang itu. Yang penting nomor rekening dan pemilik rekeningnya itu pas sesuai ya dengan aslinya, pasti diterima, pasti. Nggih. Cuma nggih kadang-kadang bagi pengirimnya orang yang masih hidup keluarganya ini tidak menyadari. Banyak yang tidak menyadari, sama seperti dalam firman Allah Ta'ala, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya'u walakin la tash'urun itu. Kita ini tidak begitu banyak yang tahu kecuali orang yang sudah tahu melalui ilmu ya, melalui konsentrasi, meditasi, menyelaraskan frekuensi dan dimensi lah baru ada bisa komunikasi, tapi sepihak tetap gak bisa langsung komunikasi seperti yang masih hidup seperti kita seperti ini. Nggih. Baru meninggal rohnya apakah bisa menemui kerabat Nyai? Bisa. Sebelum 40 hari yaitu masih ada keterikatan dengan keluarganya. Kadang ada keluarga yang memiliki basiroh, peninggal hati yang tajam, biasanya bisa komunikasi tapi akan melalui mimpi dalam tidurnya. Misalkan dalam hal masalah wasiat, masalah hutang piutang ya. Biasanya kok, jadi kalau orang meninggal dunia itu mutmainnah, itu biasanya tenang. Rumahnya itu tenang, yang ditinggalkan keluarganya itu juga tenang semua. Karena apa? Sudah beres ya. Wasiatnya sudah ditanggung oleh ahli keluarganya. Karena apa?
Menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang meninggal dunia tapi masih memiliki banyak dosa, itu nyawa roh jiwanya itu melayang-layang antara langit dan bumi. Apakah di udara sama dunia seperti ini? Ya tidak, tetapi antara dimensi 3 kita dan dimensi 5, 6, 7, 8 sana. Dimensi alam barzah. Nah, itu masih wirawiri karena apa? Belum tenang. Bahasa kita itu masih gentayangan. Apakah ada nyawa manusia gentayangan? Ada, tapi teorinya nggak ada. Semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sangkan paraning dumadi, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Itu teorinya. Sama dengan teori di dalam kitab suci yang memerintahkan ya kepada kita ini, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Itu perintah Gusti Allah. Jadi umat Islam itu nggak boleh tercerai-berai, itu nggak boleh. Tetapi apa? Praktiknya ya tercerai-berai kan. Ya, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah, ya macam-macam kan, tercerai-berai kan. Pahamnya juga macam-macam. Ya, ini bagian daripada teori itu tidak semuanya sesuai dengan prakteknya. Lah, begitu juga seandainya manusia itu mengikuti aturan murni semua dari Tuhannya, ditaati, dijalani, maka ya nggak akan namanya gentayangan itu nggak ada manusia gentayangan itu, itu tuh jin ya, itu korin ya, misalkan seperti itu Pak J. Jadi kalau baru meninggal selama masih ada keterkaitan ya, baik cita-cita kemauan yang belum terselesaikan, yang sudah diwasiatkan atau hutang piutang, itu masih ada hubungan. Biasanya masih berada di sekitar tempat itu atau rumahnya. Ya, biasanya begitu. Biasanya Pak Jaya, tidak semuanya, mohon maaf tidak semuanya. Nanti kita akan membahas sekitar Durratun Nasihin secara lengkap supaya bisa diketahui oleh semuanya sama-sama. Kang Kabayan, Habib itu ulama naturalisasi ya? Habib itu ulama naturalisasi, enggak mau naturalisasi kok mereka, mereka masih berpegang dengan klannya kok, Pak Saman Man, Jambi hadir ikutnya ngaji, siap. Nasa 73 golongan, Pak Bu Natasha Pratima Asti, Kalau Yahudi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, umat Islam 73 golongan. Nah, ini bagaimana? Ini isyarat bahwa perpecahan itu lebih banyak umat Islam daripada Yahudi dan Nasrani. Ya aja didelok 73 pas hitungane iku ya ora, itu hitungan yang banyak itu lah. Lebih banyak umat Islam yang terpecah belah daripada Yahudi dan Nasrani. Begitu yang semuanya ngaku paling bener, satu tok yang paling bener, yaitu mlebu swarga lain neraka kabeh. Enggak seperti itu. Ini kan berdasarkan asumsi. Guntur, dari zaman Bahola sampai zaman Ayeuna, rantai emas gak ada yang turun dari langit, itu tandanya kisah Gedabrus gak akan pernah ada etik pun. Ini hampir sama seperti ceritanya Mbah Sunan Kalijogo ketika menundukkan Ki Danarang Adipati Semarang. Cangkul trek langsung keluar emas. Lah, emas ini apakah benar-benar emas atau hanya sekedar seperti ilmu gendam gitu loh ya. Gendam permanen atau sementara, sama seperti ceritanya buah kolang-kaling yang dipukul oleh Mbah Sunan Bonang untuk menyadarkan Brandal Lokojoyo, Mbah Sunan Kalijogo, Raden Said itu langsung ini loh dipukul buah kolang-kaling itu ya, jadi emas, rontok emas kabeh. Nah, ini bagaimana? Ya sebenarnya itu ada, tapi ya nanti ya kembali kolang-kaling lagi. Itu maksudnya begitu. Kalau jadi emas terus ya enak aku ya gelem itu. Lah kalau karomah kan bisa. Ya kalau karomah bisa juga. Wallahu a'lam. Tapi cerita itu tidak terbukukan di dalam kisah-kisah aulia tis'ah yang ada. Nggih. Begitu nggih. Bu Zenzita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama klan Ba'alawi itu berplat G, saya yakin mereka bukan duriyah Rasulullah. Sebanyak apapun kitab yang katanya telah mengisbat mereka. Nggih Bu Zenzita. Memang begitu. Bu Zenzita ini saya kirimi terus. Ya, kitab-kitab ini loh Bu, supaya jenengan enggak taklid buta terhadap saya. Jangan taklid buta. Saya kasih dulu kitab. Beliau bisa membaca.
Oh, beliau guru ya, ustazah ya. Bisa membaca kitab-kitab yang kami berikan, kami kirimkan, beliau membacanya. Jadi beliau tidak taklid buta. Ilmunya sudah ilmu yakin, hakul yakin. Jadi sampai memutuskan seperti ini kan, selama kalian balik berpatki saya, ya harus tes DNA. Hasil tes DNA-nya sudah jelas Bu Saintita. Itu. Mau lari kemana itu. Dan kita termasuk orang yang open minded menerima ilmu dan teknologi terbaru saat ini. Jadi kita nggak close minded. Wah, nggak ada DNA itu, nggak ada dasarnya. Dulu Imam Syafi'i itu pernah dawuh, kitab setelah kitabullah yang paling sahih itu adalah kitab hadis dan fikih karya Imam Malik. Nah, kitab Al-Muwatta itu loh. Itu kan hadis yang pertama kali dari kalangan Sunni loh ya. Kalau hadis dari kalangan Ja'fari, Syi'i banyak. Dari kalangan Sunni. Imam Bukhari belum ada, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud, apalagi yang imam yang lainnya, Ibnu Hibban, Ibnu Asakir, ya, Rawahu Ibnu Najjar, dayo belum ada. Jadi Sahih Bukhari itu pada waktu Imam Syafi'i belum ada. Ya. Walaupun Imam Bukhari sendiri mengikuti madhab Imam Syafi'i, tapi tidak muasir, ya, tidak sezaman dengan Imam Syafi'i. Oleh sebab itu kadang-kadang ada catatan kitab Rawahus Syafi'i. Nah, kan ada gitu nggih. Kenapa enggak Rawahul Bukhari? Enggak ya, lebih tuaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih tuaan Imam Maliki loh. Karena kitab Al-Muwatta sendiri menurut Imam Syafi'i itu adalah kitab hadis dan fikih paling sahih setelah Al-Qur'an. Nah, ya. Lah, seandainya Imam Syafi'i hidup abad ketiga Hijriah, maka beliau akan berbeda lagi. Hadis yang sahih itulah hadisnya Imam Bukhari, ya kan begitu kan ya. Ini kan asumsi saya, ya karena beda waktunya, kan begitu. Nggih, begitu Bu Zainzita. Pak Nurhadi, hadis tentang warisan Rasulullah. Pak Nurhadi, hadis tentang dua warisan Rasulullah yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah itu kata seorang Habib, bukan hadis sahih Pak Kiai. Yang sahih itu kitabullah dan keturunan Rasulullah. Mohon penjelasan. Ya ini celah yang dicari oleh Habaib Ba'alawi dalam ceramahnya, bahwa taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul itu tidak sahih. Yang sahih itu wa itrati ahli baiti. Nah, apalagi menurut riwayat sahih Muslim itu udzakirukumullahu fi ahli baiti, 3 kali Rasulullah menyampaikan ini. Berarti Al-Quran dan anak cucu Nabi, ya termasuk saya ini. Kembalinya nanti digiring ke situ, gitu loh. Berarti kamu harus berpegang teguh kepada Quran dan saya cucu Nabi. Saya ini. Jadi kamu mengamalkan Al-Quran tanpa melalui saya, ya sesat. Sesat. Harus melalui saya, karena yang bisa memahami Quran itu saya. Sudah didawuhkan oleh Nabi kita, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum kitaballahi wa itrati ahli baiti. Ya saya ini ya. Nanti dikirim ke situ. Nah, ini mau memanipulasi hadis. Sebenarnya ya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul itu riwayat Imam Malik di dalam kitab Al-Muwatta'nya. Antara Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi itu lebih duluan Al-Muwatta ini. Saya punya kitab Al-Muwatta. Kitab Al-Muwatta. Jadi wa itrati ahli baiti itu ada di Mustadrak, ya, dan kitab-kitab hadis lainnya. Tetapi kalau di dalam Sahih Muslim itu bukan wa itrati ahli baiti, tapi udzakirukumullahu fi ahli baiti. Maksudnya apa? Bukan melindungi, mengayomi, menspesialisasikan keturunan Nabi saja, ahlul bait Nabi saja, ya tidak. Tetapi ahlul bait Nabi yang mengikuti sunnah Nabi, gitu loh. Ya hadis itu, ya, keluarga Nabi kan mengikuti, ya, dan melihat langsung pada waktu Nabi masih hidup bersama dengan mereka. Lalu apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi itu berarti sesuai dengan sunnah Nabi kita. Begitulah aslinya. Jadi
Habib ini mau masuk klaim menjadi Ahlul Bait gitu loh. Padahal tidak sama sekali, Ahlul Bait palsu. Bukan keturunan Kanjeng Nabi. Dijelaskan di dalam Sahih Muslim itu ada keterangan tentang siapa Ahlul Bait Nabi, ya istri-istri Nabi. Saya dipesan oleh guru saya, Romo Kiai Joko Samad, ya, kalau mau memahami tentang ayat dalam surat Al-Ahzab, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira, itu ya ayat sebelumnya, yakni ya nisaan nabi itu, ya. Lalu nanti jangan melebar dulu, fokuskan ke situ dua ayat itu, lalu nanti bisa Ahlul Bait itu siapa saja, cari hadisnya supaya tidak bingung dalam memahaminya. Nggih, siap. Dan saya membaca tafsir-tafsir yang ada memang fokus dulu ke nisaan Nabi, istri-istri Nabi, lalu ke Ahlul Bait secara umum, ya Ashabul Kisah, lalu ke Alu Ali, Alu Akil, Alu Ja'far, dan Alu Abbas yang haram menerima zakat. Itu loh, secara luas seperti itu. Lah, menurut saya Habaib Alawi itu halal menerima zakat karena bukan keturunan Kanjeng Nabi. Gitu loh. Halal ya karena bukan keturunan Kanjeng Nabi, gitu loh. Yang keturunan Kanjeng Nabi asli ya haram, gitu loh. Gitu nggih. Nggih Pak Nurhadi. Jadi sokeh mana ya? Sokeh yang pertama, Al-Muwatta Imam Malik itu lebih tua kok. Lah, biasanya hadis itu kan riwayat bil makna. Redaksinya bisa berbeda-beda. Ya, tergantung situasi dan kondisinya. Nggih, begitu Pak Nurhadi. Sementara nggih, Pak Pamungkas Pramana. Maaf koreksi Pak Yai. Gelar KRT dan RT itu gelar yang diberikan sesuai jabatan yang disandang, jadi bukan gelar kebangsawanan. Pak Pamungkas Pramana, nggih, ada benarnya panjenengan dan ada kurang benarnya. Antara gelar keturunan Raden Mas, Bendoro dan seterusnya, nggih, pangeran dan seterusnya, itu gelar keturunan. Tapi kalau gelar jabatan itu ada KRT, KRAT, ya, RT, itu gelar jabatan. Terus ada gelar kehormatan, macam-macam. Lah, di antara ketiganya ini ada saling keterpautan, ya, keterkaitan, yakni sama-sama bangsawan. Nah, kembali ke etimologi logotan bangsawan. Bangsawan itu apa sih? Bangsane kewan tah? Ya enggak. Kembali ke istilah bahasa Indonesia, bangsawan berarti memiliki jiwa kebangsaan yang luas dan banyak. Bangsawan. Negarawan berarti memiliki pemahaman tentang bernegara yang banyak. Hartawan memiliki harta yang banyak. Wartawan mengumpulkan berita-berita warta yang ada cukup banyak, ya. Ilmuwan, ya, agamawan, rohaniawan, wisatawan, dermawan dan lain sebagainya. Wan itu adalah gambaran dari kata-kata orang yang mencintai bangsanya. Dan jenengan ya bangsawan. Semua yang terlibat dalam pro dan kontra, percaya atau tidaknya terhadap nasabnya Ba'alawi sah atau tidaknya itu, yang tidak percaya bahwa Habaib Ba'alawi itu keturunan Nabi, mereka itu bangsawan semua. Karena membela harga diri bangsanya sendiri, mencintai hubul waton minal iman. Pak Pamungkas Pramana ini juga bangsawan. Kalau saya itu nggak usah. Lah, antara gelar jabatan dengan gelar keturunan itu ya hampir sama. Seperti KRT Sumodiningrat misalkan, itu yang bangsawan plus jabatan gitu. Misalkan Raden Mas Ontowiryo, Pangeran Diponegoro, pangeran, itu gelar keturunan atau terah. Lah, oleh sebab itu zamannya berbeda. Sekarang ini tidak usah ngaku-ngaku saya bangsawan, saya keturunan, saya kehormatan, tidak, semuanya sama. Islam datang untuk mengembalikan ahsani takwimnya umat manusia menjadi mulia semua dengan takwanya. Nah, tidak dengan bangsawannya, dengan terahnya, dengan kehormatan jabatannya, tidak. Tidak. Oleh sebab itu, semuanya orang bisa menjadi bangsawan. Jenengan Pak Pamungkas Pramana juga bangsawan, semuanya bangsawan semua. Ya pokoknya yang seneng mencintai bangsanya loh ya. Nasionalis itu berarti negarawan dan bangsawan. Lah,
Gelar kebangsawan itu seperti RM, Raden Mas, BRM, GPH, KPH, kalau di Yogyakarta GKBH, ada benarnya, Pak Mas Pramana, ada benarnya. Tapi sekarang ini kita umumkan saja secara umum bahwa bangsawan itu adalah orang yang mencintai bangsanya. Itu aja. Gak usah keturunan terah kasta-kastaan. Nah, nanti seperti Hindu lah, seperti Bali lah. Ya, alit ya bisa menjadi gede. Bangsawan itu bangsa yang hidup di awan atau bangsane kewan. Lah sama saja, ayo bertakwa. Semua orang bisa menjadi bangsawan sekarang ini. Nggak perlu. Oleh sebab itu, kenapa dulu itu Partai Sosialis Komunis berkembang di Solo? Gara-gara ya itu, masih ada abdi dalem. Nah, itu. Rojo abdi dalem lah. Akhirnya tidak adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak dimulai dari kita-kita, terus siapa lagi yang memulai? Nanti dikuasai oleh Ba'alawi. Semua Ba'alawi kasta tertinggi, non Ba'alawi kasta nomor 2 dan ketiga. Seperti penjajah Belanda. Ya habis kita. Pak Pamungkas Permata, terima kasih atas koreksinya, matur suwun. Ya, ada benarnya dan ada kurang benarnya. Sama-sama. Tadi saya kasih masukan itu. Tadi ada gelar terah keturunan, gelar jabatan, gelar kehormatan. Kalau jabatan itu biasanya ada terah keturunan dan semuanya itu bangsawan. Kita semua ini adalah bangsawan. Ibu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sampai sekarang Habib Lutfi belum dilaporkan karena membuat makam palsu? Apakah bangsa ini takut kepada si Lutfi? Nggak takut. Ini kesabaran bangsa kita, Bu Arfi Fadilah. Diproses secara bertahap saja. Mas Anom, Ibnu Hajar al-Haytami menurut Kiai Ma'ruf Khozin mengisbat Ba'alawi. Mohon penjelasan Yai. Dalam kitab apa Ibnu Hajar mengisbat dan kitab apa abad berapa itu? Enggak ada, Mas Anom. Kitab Mabalagul Arab fi Fakhril Arab ini kitab nasab karya asli Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang wafat tahun 973 Hijri, abad 10. Enggak ada keterangan tentang itu. Di dalam kitab sahabatnya tadi sudah saya bukakan 168 keterangan bahwa yang menyebut itu hanya tabarukan saja, tidak mengisbatnya gitu. Jadi abad ke-10 973 Masehi wafatnya Ibnu Hajar al-Haytami. Mas Anom, Pak Hari Agus, Assalamualaikum. Dari engkau semoga sehat, amin. Bato Said, Assalamualaikum. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa memberikan kesehatan, keselamatan, amin. Matur suwun, terima kasih Pak Joko Nur. Saya batas. Yang penting nggak politik loh ya. Pesan dari guru saya, yang politik aja. Nanti kalau nyinggung-nyinggung masalah ijazah, masalah SK, ya ada yang ngurusi, tak borong kabeh malah tambah kemaruk namanya. Toreko saya nanti Al-Kemarukiyah namanya. Pak Basir, Imam Ibnu Hajar punya karya kitab nasab apa Pak Kiai? Ya ini Mablagul Arab fi Fakhril Arab. Tidak terlalu besar kitabnya, hanya sekitar ini loh, nggak terlalu besar, 103 halaman. Nggak terlalu besar Pak Basir. Ada kitabnya. Jadi mungkin Dik Ma'ruf Khozin ini kurang nambah literasinya. Mungkin gengsi ya juga bisa. Pak Cipto Wahyu, apakah jenengan kenal dengan itu? Tadi itu sudah ini. Kalian gini. Gak usah nggih. Waktunya juga Pak Kartono, Prigen nyimak nggih, Prigen itu termasuk dataran tinggi ikut Pasuruan. Budi Ardi SKD Nderek Pak Purbalingga hadir nggih. Siap. Habis nggih. 9:30, subhanallah, nggak terasa. Ini namanya hukum molor mungkret, hukum relativitas ruang dan waktu. Menurut saya 1,5 jam itu seperti baru setengah jam saja. Tapi menurut panjenengan ya sudah 1,5 jam. Menurut saya baru setengah jam. Inilah yang namanya moral mungkretnya waktu, dimensional. Di alam dimensi 4 itu 10 kali lipat lebih lambat daripada alam dimensi 3 manusia. Dan seterusnya, meningkat dan seterusnya. Kembali kepada kesimpulan kita malam hari ini bahwa kitab Taraful Ashab fi Ma'rifatil Ansab, karya Umar ibnu Rasuli, ya, Al-Malikul Ashraf, ya, seorang raja Yaman, ya, abad ke-7 Hijriyah, didukung oleh kitab Al-Atoya As-Saniyah abad 8 Hijriyah yang wafat Al-Malik Al-Afdol Al-Abbas, ya, Ibnu Rasuli tahun 778 Hijriyah alias abad 8 Hijriyah. Tidak ada yang mengisbat, ya, mencatat nama-nama tokoh
Ba'alawi. Padahal sudah dikatakan syuhra wal istifadhah, sudah merata dan terkenal di mana-mana. Nah ini penguasanya saja tidak mengenal dan mencatatnya. Tidak hanya kedua kitab ini saja, tapi kitab-kitab yang lain yang bukan karya dari internal Ba'alawi itu juga begitu. Tidak ada catatan ya, pengakuan ya tentang keabsahan nasab Ba'alawi yang nyambung sampai Kanjeng Nabi. Hanya Syarif Abdul Hadid yang tercantum dalam Al-Atoya As-Saniyah yang menukil kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk abad 8 juga, 732 Hijriah Al-Janadi wafatnya. Al-Janadi mengambil referensi dari Tabaqat Fuqaha'il Yaman Ibnu Samurah abad 6, tapi di abad 6 tidak ada catatan tentang marga-marga tokoh-tokoh Ba'alawi. As-Suluk juga tidak. Yang ada di As-Suluk itu adalah Alu Abi Alawi, itu duriyahnya Syarif Abdul Hadid, bukan saudaranya Hadid seperti yang ada di dalam kitab-kitab karya Ba'alawi. Jadi Alwi bin Ubaidillah itu tidak ada. Baru ada setelah 650 tahun wafatnya Imam Ahmad Al-Labah di Husaisah yang katanya seperti itu. Berarti dua kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan untuk mengatakan sahnya tersambungnya nasab Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi kita. Imam Ibnu Hajar tidak pernah mengisbat dalam kitab sahabatnya, di dalam kitab Mablaghul Arabnya, tidak pernah. Jadi jangan sampai klaim-klaim pernah di dalam kitabnya itu hanya klaim sepihak saja, pembohongan secara propaganda kepada seluruh massa umat manusia. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga sebentar membawa banyak manfaat ya. Lama manfaatnya, mendapatkan maslahah dan manfaat keilmuan kita. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih kepada guru saya khususnya Romo Kiai Haji Joko Syamat yang telah mengingatkan saya untuk jangan sampai terlalu menanggapi masalah politik ya, nanti akan semakin melebar kemana-mana. Terima kasih, jazakallah khair, matur suwun semuanya atas waktu dan perhatian, tenaga dan data, biaya uang membeli data, bisa mengikuti kajian bersama malam hari ini di channel kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam ya, seperti itu. Ngomongnya nggak benar, menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya, lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu, ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau
memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin-doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab, ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak? Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman moden ini. Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolor banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran, beli mobil mewah seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.